Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 1 November tahun 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan firman pada malam hari ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Puji dan syukur patut kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan oleh perkenan-Mu juga Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mengikuti rehat. Dan dalam rehat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, boleh mengambil bagian dalam hati kami untuk kami praktekkan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bermohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia, pasal 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa Imam El-Saib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah, tetapi sebelum masa itu Imam El-Yasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja.
Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat El-Saib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal karena aku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dari para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat imam Salemnya dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita telah dengarkan boleh menjadi renungan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu Ya Allahku, ingatlah kepadaku. Dalam bahasa Toraja dikatakan kilalaina op kapenombangku. Bagaimana sikap kita jika menyaksikan persekongkolan jahat antara oknum pendeta dan oknum penguasa? Mungkin ada yang diam karena akrab dengan salah satu oknum, atau mungkin ada yang pergi menjauh, tidak mau ambil pusing. Serta mungkin ada yang menunjukkan sikap tegas menolak kejahatan persekongkolan itu. Tampak bahwa penyalahgunaan relasi kekuasaan antara Imam Eliasib dan Tobia dipakai untuk menguntungkan kelompok mereka saja. Nehemia tidak diam dan tidak menghindar. Bahkan ia marah melihat simbol kekudusan Allah dicemari dengan praktek kolusi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini menyoroti oknum imam dan oknum pemerintah, bahkan kita semua yang mencoba menyalahgunakan wewenang demi keuntungan kelompok sendiri. Eliasib sebagai imam besar bersama Tobia, itu seorang gubernur, berkolusi sehingga menyebabkan tersingkirnya kaum Lewi, para penyanyi, dan penjaga gerbang. Nehemia dengan tegas melemparkan perabot Tobia dari rumah Allah, kemudian mengembalikan para petugas rumah Allah yang setia. Selanjutnya mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini disabotase oleh Imam Eliasib dan Tobia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang helat politik, acap kali ibadah diramaikan oleh lelang para calon legislatif, eksekutif. Akibatnya tidak ada ruang bagi mereka yang lemah secara finansial, persembahan mereka terpinggirkan. Gereja tidak boleh digunakan oleh kelompok atau orang tertentu untuk mengambil keuntungan. Kita semua adalah gereja.
Oleh karena itu, jika gereja tidak lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita perlu bercermin pada sikap dan tindakan Nehemia. Bencana terdahsyat adalah ketika Allah berpaling dan melupakan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana hari ini kami telah memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat dan tuntunan dalam hidup kami. Melalui syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak rumah tangga dan Ibu rumah tangga dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Khususnya Bapak rumah tangga dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita serta hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam tugas dan pekerjaan yang selalu dilaksanakan dengan penuh sukacita. Dari dalamnya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam rumah tangga, sehingga mereka boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Demikian juga dengan ibu rumah tangga dalam aktivitasnya sehari-hari, dalam mendampingi suami dan membimbing anak-anak. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan sukacita, kebijaksanaan, dan yang selalu Tuhan hadirkan dalam keseharian ibu-ibu kekasih dan dalam mengangkat tanggung jawab sebagai istri, mama atau oma. Kami juga mendoakan anggota jemaat yang hari ini diperjumpakan dengan hari ulang tahun. Vinolia Pirade, Bapak Rispanto Sara, Axel Jevander Fredly, Elma Andi Totong, Bapak Daniel Pranata, Nola Patricia, dan Manggi P. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kesehariannya, kesehatannya, sukacita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga pendidikan dan pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga anak-anak dan cucu-cucu dalam pendidikan, kiranya Tuhan memberkati yang sedang menuntut ilmu dalam bangku sekolah. Berikan kesehatan, kepintaran, pengetahuan, dan semangat dalam menggapai cita-citanya dan harapannya, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka dambakan dan cita-citakan Tuhan dapat tercapai di masa yang akan datang. Kami juga mendoakan orang tua yang dalam masa tuanya, kiranya Tuhan selalu memberkati dalam masa-masa tua bersama anak dan cucu-cucu mereka. Kiranya mereka senantiasa bersukacita dalam menikmati masa tua, saling mendoakan anak-anak dan cucu-cucu serta menantu dimanapun mereka berada. Mereka senantiasa mendapat perhatian dari semua anak cucu dan menantu dalam kebersamaan mereka. Sukacita selalu hadir dalam rumah tangga dan keluarga dimanapun berada. Demikian juga keluarga yang lain, kiranya mereka selalu dalam lindungan Tuhan dan diberkati. Kami juga mendoakan kelompok di Jemaat Elim, Balikpapan, dalam keberadaan masing-masing. Berkati yang dalam pergumulan dan yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan hadir dan dalam mengatasi pergumulan dan kelemahan tubuh yang dihadapi, sehingga mereka tetap semangat dan tetap teguh dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Yang dalam sukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan mereka senantiasa menjadi saksi dalam penyertaan Tuhan dan dalam hidup karunia Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan kiranya berkati para pemimpin kami dari pusat hingga di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, damai dan sejahtera kami senantiasa rasakan di bumi yang Tuhan anugerahkan bagi kami umat-Mu. Inilah syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisi-Mu Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam Selasa 1 November tahun 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Thank you.